Mengapa kalian harus nonton video ini sebelum kalian beli jam tangan Gozel Clocks? Di video ini kita akan review dan kita akan bedah jam tangan Gozel Clocks ini sampai dalam-dalamnya. Kita akan buka mesinnya asli atau enggak, dia pakai konfigurasi apa, dan seperti janji di video sebelumnya yang unboxing, akan banyak detail yang gue bahas di sini, termasuk stepping dialnya. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis, tonton full ya, karena akan banyak mikro detail yang akan gue tunjukkan di jam Gozel Clocks ini. Kita langsung mulai aja review dan bedah jam tangan. Langsung aja kita review. Gue prefer yang simple, yang silver daripada yang gold ya. Kita review dari strapnya sesuai janji gue. Buat kalian yang udah nonton unboxing itu, kalian nyadar nggak ini lemes banget bro tuh. Enak banget ini loh, ini lembut, tapi balik lagi ini sintetik, dia nggak ada tulis genuine leather, tapi ini gue bisa confirm ini sintetik ya, tapi sintetiknya yang bagus tuh, dilipat ngikut tuh. Biasa kalau kalian beli jam tangan baru, strap jam tangannya tuh suka ngelawan. Kalau yang nge-relate, coba komen di bawah. Jadi ini enak banget buat dipakai harian tuh, sangat-sangat lembut sekali. Even yang pendeknya ini biasa lebih rawan. Good improvement buat Gozel, ini bagus sih. Dan ini kalau kalian dia tuh pattern strapnya tuh beda-beda. Jadi ini even sintetik, ini tuh dia ada kayak patternnya beda. Jadi setiap piece-nya tuh punya keunikan masing-masing. Biasa memang di kulit-kulit kayak ini kroko gitu, dia memang ada bagian-bagiannya kan. Ada yang bagian perut agak tengah, itu krokonya rapi tuh garis-garis-garis, ada yang agak pinggir yang dapat kayak gini mungkin tuh kayak pattern yang mengecil kan. Kalau perut kan dia patternnya besar kayak gini, kalau di pinggir-pinggir kan mengecil dia pattern si krokonya, lucu, unik. Jadi yang berikutnya selain strap adalah ini tagnya, seperti gue bilang ini leather. Kalau kalian tahu sepatu pantofel leather, biasa talinya tuh kayak leather dikasih wax. Gue akan review sampai segininya. Nice, itu nggak gampang ya di print ya, sekecil itu, dan ini tajam banget kelihatannya, jadi nggak gampang di printnya, karena gue tahu untuk ngeprint kayak gitu tuh lumayan butuh effort. Lanjut ke jamnya, mineral glass, bukan plastik, oke. Dan gue ada bilang tapping dial. Tapping dial itu adalah, kalau kalian lihat lurus dulu ya nih ya, sorry ya, lurus dulu nih. Kalian lihat, dia tuh ada bagian tengahnya yang kayak frame gitu. Terus ada bagian naik lagi, ada bagian Roman numeralnya, oke. Terus naik lagi ada frame putih ini. Terus naik lagi ada silver framing ini. Naik lagi ada kaca. Kalau kalian lihat desain ini, menurut gue pribadi, ini desainnya kalau kayak kalian tuh masuk ke suatu dimensi gitu. Jadi kayak dari luar ada dalam, ada dalam, ada dalam. Kayak kalian masuk ke suatu ruangan. Jadi si tulisan Gozel ini kayak pintu terakhir sebelum kalian masuk ke ruangan gitu, atau kalian bisa menganggap ini kayak dimensi lain gitu. Menurut gue desainnya lebih ke kayak gitu, karena jarang banget jam tangan yang kasih stepping dial sebanyak ini. Ini gue miringin ya biar kalian ngeliat tuh, ada steppingnya kan. Jadi kayak di bagian yang ada tulisan Gozel itu di framing lebih dalam dia. Baru Roman numeralnya, habis Roman numeral ada lagi stepping putih di pinggirnya kayak framing. Baru ini list silver, baru kaca. Jadi ini deep banget ini, dan gue salut. Ini kalian lihat lining silvernya nih di sini. Ini super rapih. Untuk harga ratusan ribu, bikin lining silver serapi ini tuh lumayan susah, gua akuin. Dan ya, Gozel berhasil, well done. Material nanti kita bahas. Sebelumnya ini crown. Ini crown, gua nggak tahu ini masih pakai punya Pelo atau enggak. Tapi kenapa dibikin biru lagi gitu? Mungkin mau bikin ciri khas biar sama-sama jarumnya. Tapi again, ininya masih meniru sesuatu ya, yang sama-sama kita tahu brandnya yaitu Cartier atau Cartier kalau kalian mau spellingnya betul. Dan oke, itu untuk case luarnya. Ini materialnya seperti biasa, kita tes pakai alat magnet kita. Kayak kita tes, kalau dia nempel berarti ini antara zinc alloy atau tembaga campuran. Oke. Ini sangat sedikit ya nariknya ya. Responnya nggak separah yang Pelo kemarin. Ini responnya tuh. Gue nggak tahu Gozel improve di bagian apanya. Yang jelas, gue bisa confirm ini materialnya itu better daripada Pelo. Kenapa? Ini material udah masuk kategori non-ferromagnetic. Jadi dia kadar magnetiknya itu sudah lumayan rendah untuk material ini. Dimana artinya adalah ini materialnya udah sangat sedikit material besinya. Jadi lebih banyak material stainless steelnya. Tapi let's see, nanti kita bahas, kita bongkar lebih lanjut ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke buckle-nya. Ini jangan dilupakan detail-detail seperti buckle ini. Ini buckle-nya seperti biasa, sandblast juga, ini di laser, ya masih sama. Ini flatnya low key gitu, ada logo Gozel kan. Nah ini di laser ketahuan, kalau kalian lihat ada kuning-kuning itu efek burn atau efek terbakar dari proses laser. Kita langsung aja, kalian pasti udah nungguin kan, kita bongkar mesinnya.